الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Walyakhsha, dan hendaklah merasa takut siapa alladzina, orang-orang, lau taraku, yang jika meninggalkan siapa alladzina, min khalfihim, dari setelah mereka alladzina, dzurriyatan, akan keturunan, di'afan, yang lemah, khafu, yang khawatir siapa mereka, alaihim, atas mereka, falyattaku, maka bertakwalah siapa mereka, Allah, akan Allah, walyaqulu, dan hendaklah berkata siapa mereka, qaulan, akan sebuah ucapan, sadidan, yang benar. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustadz Ribto Abdul Fattah dengan tema mempersiapkan anak menjadi anak yang soleh. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz David Khalik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Para pemirsa iNews TV, baik yang hadir di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah atau yang menyaksikan dari rumah, tadi kita telah mendengar satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nasihat khususnya bagi kita yang sudah menjadi orang tua. Di mana di dalam surah An-Nisa ayat 9 ini Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi makna dari ayat ini kata para ahlu tafsir ada dua makna. Ada makna zahir, ada makna batin. Yang disebut makna batin biasa dikatakan oleh para ahlu tafsir itu adalah tafsir isyari. Makna zahir dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang berpesan kepada orang-orang yang mengurusi harta anak-anak yatim atau kepada mereka-mereka para orang tua yang sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama terkait ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang tua untuk mempersiapkan hal-hal materi yang berkaitan dengan kehidupan anak-anaknya setelah orang tuanya nanti meninggal. Sehingga makna dzurriyyatan di'afa di sini adalah keturunan yang lemah. Lemah gimana maksudnya? Lemah karena mereka yatim, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap orang tua, kalau mungkin terjemahan bahasa kampungnya begini, ente udah mau pada meninggal nih, ya. Siapin tuh banda buat anak-anak ente terkait pendidikannya, kesehatannya, dan lain-lain. Hal ini didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, adik-adik santri sekalian, dulu ceritanya sakit. Pas sakit dikunjungin sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sakit terus dikunjungi sama idola, seneng nggak? Seneng nggak? Ya, kita sakit nih, didatengin sama kiai kita, didoain, rasanya cepet sembuh. Ini yang datengin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pas didatengin, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berfirasat bahwa beliau sebentar lagi akan wafat. Akhirnya beliau bilang gini, ya Rasulullah, saya punya harta. Yang mana harta saya ingin saya wasiatkan untuk keperluan kaum muslimin semuanya. Kata baginda Nabi SAW, jangan, itu kebanyakan. Akhirnya dikurangi nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya udah, kalau gitu saya wakafkan atau saya wasiatkan setengahnya, asyatr. Kata Nabi, oh itu juga kebanyakan. Akhirnya dikurangin lagi. Oh kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kasih standar maksimal bahwa kalau orang pengen meninggal, kalau orang mau meninggal kemudian ingin mewasiatkan hartanya untuk orang lain, standar maksimalnya sepertiga dari hartanya. Dan itu pun Rasulullah bilang, ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Sepertiga ini masih banyak. Sepertiga ini masih banyak. Innaka antadhara ailataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Kalau kamu ninggalin keturunan kamu dalam keadaan mereka tercukupi materinya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin papa, sehingga akhirnya mereka jadi tukang minta-minta, datang ke sono kemari mengemis dan lain-lain sebagainya. Ini makna zahir dari ayat ini. Dan korelasinya dengan kehidupan parenting ya, dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana seorang ayah harus mendidik anak-anaknya seperti tadi tema yang disampaikan oleh Ustaz David Khalik di awal segmen kita ini adalah bahwa setiap orang tua harus mempersiapkan hartanya buat anak-anaknya, tapi ingat, harta yang mana? Harta yang halal, nafkah yang baik, baik halal secara mendapatkannya ataupun halal kandungannya. Maksudnya apa? Halal kandungannya berarti dihindarkan tuh anak-anaknya dari makanan-makanan yang haram, yang mengandung komposisi yang haram. Juga halal cara dapatnya. Jangan misalkan orang tuanya datang ke anaknya, oh nak nih kamu bapak bawain minuman teh merek tertentu. Oh Masya Allah, terima kasih Bapak. Dapat dari mana ini? Tadi boleh nyolong di warung. Loh kok boleh nyolong di warung? Haram. Enggak, halal, udah ada labelnya kok. Itu walaupun labelnya halal, tapi cara dapetinnya juga kudu halal. Label halal di situ kan label halal untuk komposisi, bukan untuk cara mendapatkan. Nah ini yang pertama. Tapi kemudian makna isyari dari ayat ini terkait dari tema yang disampaikan oleh Ustaz David Khalik adalah bahwa sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dalam tafsir beliau Al-Bahrul Madid, beliau mengatakan gini, dzurriyah di'afa, keturunan yang lemah itu harus dihindarkan oleh setiap orang tua. Dan lemah di sini bukan hanya dari segi materi, tapi yang harus dikhawatirkan oleh setiap orang tua adalah ketika mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah iman. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan penguatan akidah, dengan penguatan iman, dengan penguatan edukasi agama. Dan dalam hal ini, Sayyidina Imam Al-Qushairi dalam Lataiful Isyarat, beliau mengatakan, innalladzi yambaghi an yaddakhirahu kullu muslimin lidurriyatih at-taqwa was-shalah walal mal. Yang paling baik yang harus ditinggalkan dan diwariskan oleh orang tua terhadap anak-anaknya adalah ketakwaan dan juga kebaikan, bukan harta. Nah, kalau bukan harta lalu bagaimana dengan kaitan tafsir yang zahir tadi? Di sini Sayyidina Imam Qushairi bilang yang terbaik. Harta ditinggalin buat anak baik, tapi yang terbaik adalah ketakwaan. Karena kalau anak cuma ditinggalin harta tapi tidak diwariskan ketakwaan, maka yang terjadi adalah berebutan warisan. Ya, ntar yang paling gede ngegadein surat tanah, ntar yang paling kecil ngegadein BPKB. Ribut, akhirnya orang tuanya lupa untuk didoain. Tapi kalau anak diwariskan takwa dan kebaikan, maka mereka akan mampu menjaga setiap apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan yang baik. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap orang tua agar hendaknya mereka terlebih dahulu menjadi orang tua yang baik kalau mereka pengen punya anak yang baik. Jadi cara mendidik anak untuk supaya anak tersebut jadi orang baik, orang tuanya dulu harus baik.
Orang tuanya berusaha untuk menjadi baik. Dan kalau orang tua sudah berusaha untuk menjadi baik, orang tuanya soleh, nanti anaknya akan mendapatkan riayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik santri pasti hafal satu ayat di dalam surah Al-Kahf yang mungkin adik-adik santri baca setiap hari Jumat. Itu kan dalam sebuah perjalanan spiritual antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, ada satu kejadian di mana Nabi Khidir ngerobohin tembok. Iya enggak? Tahu cerita itu? Tahu enggak? Apa? Ya, cerita itu Nabi Khidir ngerobohin tembok rumah anak yatim. Nah kemudian Sayyidina Musa alaihissalam nanya, loh kenapa ini rumah orang bagus-bagus dirubuhin temboknya? Udah ikutin aja kata Nabi Khidir. Sampai akhirnya di satu momen Nabi Khidir alaihissalam mengungkapkan rahasia tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Ini tembok dirobohin karena ini tembok di bawahnya ada harta karun. Wa kana abuhuma sholiha. Ini harta karun yang ada di bawah pengen supaya agar anak yatim ini memilikinya berkah kesolehan orang tuanya. Maka kesolehan orang tua akan terwariskan kepada anak apabila orang tuanya juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Nah adik-adik sekalian ini kan dipesantrenin, iya enggak? Ini adalah bentuk ikhtiar orang tua kalian untuk menjadikan kalian generasi yang baik. Ya, mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Gimana mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim kan mondokin anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dipondokin di mana? Di Mekah. Dan pada saat itu Mekah belum ada apa-apa, enggak ada pasar malam, enggak ada jajanan, enggak ada apa-apa, sendirian bersama ibunya. Ditinggal langsung sama Nabi Ibrahim, enggak pernah dijenguk sekian tahun, sekalinya dijenguk pulang, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Tong saya ngimpi untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi saya untuk menyembelih kamu. Masya Allah, dilongok enggak pernah, dijenguk enggak pernah dibawain teri kacang, enggak pernah dibawain coklat-coklatan, nggak pernah dibawain minum-minuman, nggak pernah dibawain mie 2 kardus, 5 kardus seminggu habis, ya. Tapi tiba-tiba pas datang jenguk langsung anaknya pengen disembelih. Tapi lihat bagaimana hasil tarbiyah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya abatif al-matu'mar. Wahai ayah, kerjain apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau pasti akan mendapatkanku termasuk golongan orang yang sabar. Ini hasil tarbiyah berangkat dari kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam dan diaplikasikan untuk mendidik anak-anaknya dibarengi dengan harta yang halal. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan dari tafsir surah An-Nisa ayat 9 ini Ustaz David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Silakan ada yang mau nanya? Oke, silakan. Namanya dan langsung pertanyaannya. Fadol. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Valentino. Saya dari kelas 12 Madrasah Aliyah Mamnul Ulum Asy-Syidiqiyah Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang sifatnya temperamen? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak cuma satu anak ya, pertanyaan mungkin mewakili teman-temannya kali. Bisa jadi. Atau juga yang nonton mungkin pernah ngalamin gitu. Betul. Ya kan? Silakan. Oke, kamu bertanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Iya, menanya. Kamu bertanya-tanya. Oke, Taib. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang temperamen? Oke, kita ini santri. Santri itu identik dengan kitab suci Al-Quran. Karena Quran adalah pedoman kita. Dan Rasulullah adalah panutan kita. Berarti kita tanya yuk sama Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran membimbing kita untuk menyikapi orang tua yang temperamen. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan, ya, telah menentukan bahwasanya jangan kalian sembah siapapun kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berperilaku baik kepada kedua orang tua kalian. Semua ulama tafsir mengatakan bahwasanya berperilaku baik kepada kedua orang tua kita
itu dalam kondisi dan keadaan apapun. Mau ayah kita baik dan memanjakan kita, atau ayah kita bersikap tegas dengan kita, atau orang tua kita enggak mempedulikan kita, atau orang tua kita temperamen sama kita, semuanya harus kita hadapi dengan kebaikan. Jadi salah seorang ulama soleh bilang begini, al walad walad wa in ammaral bilad. Yang namanya anak tetap anak meskipun dia berperan besar dalam kemakmuran negeri. Artinya apa? Kita punya jabatan setinggi apapun sebagai anak, kemudian dulu orang tua kita nggak pernah peduli sama kita, tetap kepada orang tua kita harus berbakti, kepada kedua orang tua kita harus sayang, kepada kedua orang tua kita harus membalas. Jangankan kebaikan dibalas kebaikan, keburukan pun harus dibalas dengan kebaikan. Kenapa? Karena konsep Al-Quran bilang sebetulnya jangankan kepada orang tua, kepada manusia umum aja sebaiknya falyafu wal yasfahu. Sebaiknya memaafkan dan berlaku baik, apalagi sama orang tua ya. Setemperamen-temperamennya orang tua kita kan tetap mondok, siapa yang ngasih bayaran? Siapa yang ngasih jajan? Siapa yang ngelongok kita, yang ngejenguk kita? Nah, kenapa kita harus berlaku ihsan kepada orang tua kita? Karena gini, setiap keburukan yang dibalas dengan kebaikan itu akan menghasilkan dampak yang positif kepada orang yang berperilaku buruk. Sehingga perbuatan ini akan menjadi wasilah hidayah bagi dia untuk merubah sikapnya. Itulah kenapa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, dikatain, dilemparin kotoran unta, ya kemudian berusaha untuk dibunuh, kemudian semua berbagai macam bentuk kriminalisasi kepada Rasulullah beliau dapatkan. Tapi ketika Fathu Makkah, Rasulullah bilang kepada orang di Mekah yang dulu nyakitin, sekarang Rasulullah bilang, ma tadunnuna inni fa'ilum bikum. Menurut kalian saya akan berbuat apa? Apakah saya akan balas dendam kepada kalian? Oh, orang Mekah semua ngerayu Rasulullah, akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau ini adalah saudara yang baik, anak dari saudara yang baik. Biasa kadang orang kalau udah terdesak begitu, Ustaz David ya, suka ngerayu-rayu, ya kan? Akhirnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah enggak ngebalas. Rasulullah enggak ngejar-ngejar mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak membalaskan dendam dari rasa sakit yang dulu beliau dapatkan, tapi kata Rasulullah, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian dalam keadaan bebas. Nah, mudah-mudahan adik-adik santri sekalian dengan mondok di pondok pesantren As-Siddiqiyah yang kita doakan mudah-mudahan pesantren ini melahirkan generasi-generasi muslimin yang rebani, ataupun di pesantren-pesantren yang lainnya, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan Cahaya Hati Indonesia di Inews TV senantiasa mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperilaku baik kepada siapapun. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Ridho. Jadi sebagai orang tua dapat PR nih hari ini, kalau misalnya ada yang kurang dalam diri kita, perbaiki diri kita ya. Dengan anak kita juga harus memberikan contoh yang baik dengan bertutur kata yang lembut ya. Dan juga kepada anak juga pada saat orang tuanya marah, ayo kita coba lembutkan hatinya dengan kita doakan ya. Semoga Allah lembutkan hati orang tua kita, sehingga orang tua kita dapat membimbing kita menjadi anak yang soleh dan juga soleh. Baik, terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Jazakumullah Terima khair. kasih banyak pemirsa, kita habis ini akan ngaji bareng sama Kiai Munawir Ngacir ya. Dalam segmen Ngaji Yuk. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.